Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pemblokiran sejumlah aplikasi oleh Kominfo karena sampai batas terakhir pendaftaran PSE mereka tidak kunjung mendaftar. Salah satunya adalah PayPal, selain beberapa game online ya. Ini tentu menimbulkan hiruk pikuk di kalangan netizen, sampai ada yang mengajak untuk memblokir Kominfo itu sendiri. Nah, ini menarik dibahas karena saya ada bahasan yang memang menarik gitu ya. Jadi begini deh, tahun lalu ketika snack video disemprit oleh SWI, saya justru orang pertama yang selama ini justru mereview aplikasi-aplikasi bodong, justru mendukung snack video. Kenapa? Waktu itu saya tahu banget yang namanya snack video adalah saingannya TikTok. Ya, yang sedang promosi di Indonesia bagi-bagi uang, bahkan sampai sekarang. Dia tidak menarik uang dari orang. Tapi karena ingin mengalahkan TikTok, dia harus banyak-banyak promosi, istilahnya bakar-bakar uang. Jadi misalnya, saya sampai sekarang akun snack video saya masih aktif, cuma karena saya tidak aktif merekrut orang, ya saya tidak dapat banyak uang. Tapi ketika pertama kali video saya membahas mengenai snack video, Anda bisa lihat di sini dah video saya mengenai snack video gitu ya. Wah, banyak yang daftar pakai kode referral saya tanpa harus membayar Rp1 pun. Jadi mereka tidak bayar ke snack video. Bahkan ketika dia daftar, dia nonton video, dia referensikan orang lain juga snack video itu, mereka benar-benar dapat uang. Saya dapat uang cukup lumayan deh ya, tapi karena ya sudah, saya tidak aktif untuk mempromosikan, saya hanya dapat orang yang join snack video hanya karena nonton snack video saya. Maksud saya, menonton konten snack video saya. Karena di situ saya cantumkan kode referral. Tetapi tak lama kemudian snack video disemprit, dibredel oleh SWI, dibekukan. Padahal VTube dari beberapa tahun yang lalu sudah dibilang ilegal, tetap berjalan terus. Padahal VTube jelas mengumpulkan uang. Sampai akhirnya tahun lalu di bulan Februari baru ditutup. Snack video baru muncul sebentar langsung disemprit. Lucu menurut saya. Di sini menurut saya SWI gagap. Yes, gagap. Alasannya apa? Snack video tidak punya izin. Oh, yang tidak punya izin justru VTube dan sudah dibilang ilegal tapi tetap dibiarkan beroperasi. Snack video tidak punya izin apa? Ternyata selidik punya selidik tidak punya izin PSE katanya. Padahal PSE itu bukan izin. PSE itu hanya pendaftaran sistem elektronik. Iya. PSE ya, pendaftaran penyelenggara sistem elektronik. Itu hanya daftar, bukan izin, bukan. Ya, betul ada aturan bahwa setiap sistem yang menyelenggarakan sistem elektronik atau platform yang menyelenggarakan sistem elektronik harus terdaftar resmi melalui Kominfo, sehingga mendapat tanda daftar PSE namanya. Padahal saat itu ketika snack video dibredel, TikTok belum juga mendaftar PSE-nya. Kan lucu ya, snack video ditutup PSE, kayak gara-gara PSE gitu ya. Tapi hebatnya snack video, dia langsung ngurus, nggak sampai sebulan on lagi tuh. Saya sempat dibully, Pak Chandra mempromosikan aplikasi ilegal. Betul, waktu itu snack video dicap ilegal oleh SWI karena tidak punya PSE. Padahal TikTok tidak punya PSE waktu itu. Setahu saya, mohon maaf kalau saya salah,
Saya cek waktu itu Tokopedia juga belum punya PSE. Ketika snack video di beredar, artinya pemerintah tidak fair. Oke? Nah, sekarang PSE menjadi heboh lagi. Karena pemerintah akhirnya memberi batas waktu tanggal 20 sekian Juli lalu lah. Saya lupa 23 atau berapa ya. Yalah kira-kira gitu ya. Ya pokoknya beberapa hari lalu lah tanggal 20 sekian. Harus sudah terdaftar PSE, jika tidak diblokir. Lah, snack video sudah dari tahun lalu diblokir gara-gara tidak punya PSE. Kenapa baru sekarang situs-situs yang tidak punya PSE akan diblokir? Loh, snack video sudah kena korban dulu gara-gara tidak punya PSE. Padahal snack video tidak mengumpulkan dana masyarakat. Fairness-nya di mana? Tidak fair dong. Iya dong. Loh, snack video kena korban dulu gitu ya. Gara-gara tidak punya PSE harus berhenti beroperasi. Tapi tunduk dia snack video. Dia daftar PSE nggak sampai sebulan nyala lagi. Sekarang bagi-bagi duit lagi. Oke? Oke dah. Itu sekilas ya. Biar SWI dengar gitu ya. Kemudian, nah sekarang karena tenggat waktu pendaftaran PSE sudah lewat, maka PayPal jadi korban. Karena dia tidak daftar-daftar. Google akhirnya daftar. Kalau nggak salah YouTube juga daftar. WhatsApp juga daftar. Sehingga kita masing bisa kirim message pakai. Nah PayPal seakan-akan bandel. Tidak daftar sehingga dia diblokir. Pertanyaannya ya. Boleh dong, saya kan warga negara yang juga punya hak untuk bertanya. Meskipun Pak Dirjen Aptika dari Kominfo, Pak Samuel Abrizani Pangerapan, sahabat saya. Beliaulah yang memblokir-blokir. Tapi nggak apa-apa lah, saya tetap sahabat sama Pak Samuel. Masalahnya, ketika PayPal diblokir, banyak orang-orang yang selama ini menggunakan PayPal untuk menerima pembayaran karena dia misalnya ya jualan stok fotonya yang dibayar oleh situs itu melalui PayPal. Ya. Dan ada juga yang hanya mau membayar melalui PayPal. Kalau PayPal ini ditutup, terus bagaimana dia pembayarannya? Memang sih sementara katanya sekarang PayPal dibuka sampai tanggal 5 Agustus supaya orang memindahkan dananya. Oke, mindahkan dananya bisa. Tapi kalau PayPalnya dibilang, gua nggak mau ngurus PSE, mau apa? Ya saya blokir. Oke. Ya sudah, akan ada sebagian besar orang, saya nggak tahu jumlahnya, yang selama ini mengirimkan karya seninya, baik itu foto, lukisan, atau apa ya yang berbentuk digital, yang dibayar melalui PayPal atau melakukan transaksi apapun yang dibayar melalui PayPal, dan hanya bisa melalui PayPal, nggak bisa dong terima uang lagi. Kemudian, pemerintah juga bilang, PayPal juga harus urus izin seharusnya ke OJK. Ya, ke OJK, karena itu kan menyalurkan uang. Pertanyaannya, kalau memang demikian pendapat pemerintah, PayPal itu setahu saya sudah 10 tahun lebih melayani masyarakat Indonesia. Kok selama ini tidak pernah dimintakan izin gitu ya? Baru sekarang seakan-akan harus juga nggak ngurus izin. Jadi selama ini kemana dong pemerintah? Bilang PayPal juga harus ngizin ke OJK. Ya terserah sih kalau memang harus diharuskan, bukan urusan saya juga gitu. Cuman pertanyaan saya kan, saya boleh bertanya dong ya. Selama ini 10 tahun lebih, pemerintah di mana tidak pernah minta sama PayPal itu untuk ngurus izin ke OJK gitu misalnya. Iya dong. Oke? Nah itu concern saya. Nah pertanyaannya lagi. Bagaimana dengan situs-situs ya? Kan situs-situs yang penyelenggara sistem elektronik dari seluruh dunia itu ada ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Apakah mereka semua karena tidak daftar PSE diblokir semuanya? Lah, kita terkucilkan dong. Misalnya ada penyelenggara sistem elektronik dari negeri Jepang. Dia nggak peduli, ngapain saya ngurus PSE Indonesia, terus diblokir. Kita ada punya kerugian. Kan
namanya internet itu dunia maya yang tidak ada bordernya. Ya memang sih negara juga punya hak untuk membatasi. Lu nggak ngurus PSE, gue blok. Boleh, karena ada juga negara yang begitu. Tapi lebih banyak negara yang membebaskan. Ya terserah orang warga negaranya boleh akses kemana aja. Yang paling ketat misalnya China. Oke, tapi kan kita bukan China. Bagaimana tuh? Atau PSE itu hanya untuk situs-situs yang mengandung unsur komersial. Misalnya PayPal kan komersial, game online kan komersial, menghasilkan uang. Tetapi kalau situs-situs informasi tidak perlu. Tidak bisa juga, karena kebanyakan situs sekarang, bahkan situs kompas.com, meskipun katanya menayangkan berita atau detik.com atau apapun lah, tv1.com, liputan6.com, kan ada AdSense tuh, ada iklan. Ya dia tentu menghasilkan dong dari situsnya. Dan hampir situs-situs di seluruh dunia kecuali situs informasi dari perusahaan. Ya, semua situs hampir kebanyakan ada iklannya. Pasti ada unsur komersialnya. Apakah PSE juga harus dikenakan kepada situs-situs itu? Saya belum mempelajari aturannya, ya. Tapi misalnya kalau situs itu, contoh PT ABC ini cuma contoh ya, dia cuma menayangkan profil perusahaan, pertanyaannya, tapi dia tidak menerima misalkan order pesanan atau apa, dia cuma untuk informasi perusahaan. Tentang perusahaan ini siapa, direkturnya siapa, komisarisnya apa, tapi tidak melakukan transaksi. Harusnya situs seperti ini tidak perlu daftar PSE. Menurut saya sih ya, menurut saya. Tetapi alasan orang harus daftar PSE sehingga pihak pemerintah bisa dengan mudah mengakseslah situs itu jika disalahgunakan bla bla bla, kira-kira begitu. Nah ini jadi menarik. Jadi menurut saya, kita ngomong PayPal aja lah, kita persempit, kita akan lebih banyak ruginya ketimbang untungnya. Iya, lebih banyak ruginya ketimbang untungnya. Ruginya, saya tidak tahu berapa banyak orang-orang Indonesia yang tergantung sama PayPal, yang dibayar karena menjual jasanya dibayar oleh pihak luar itu hanya misalnya bisa melalui PayPal. Kalau bisa dengan cara lain, mungkin dia akan pindahkan gitu. Misalnya ke Paytrend gitu ya, miliknya Yusuf Mansur. Asumsi Paytrend itu bisa menerima pembayaran dari luar negeri misalnya. Tapi kalau tidak ada alternatif lain bagaimana? Itu satu. Kemudian kalau pihak PayPal tetap ngotot tidak mau gimana? Ya terpaksa orang yang selama ini menerima pembayaran dari PayPal harus pikir cara lain, ya. Oleh karena itu, LBH misalnya menyebut bahwa pemblokiran sejumlah aplikasi ini sebagai bentuk otoritarianisme digital. Jadi seakan-akan pemerintah dalam hal ini Kominfo melakukan sikap otoritarian. Oke? Nah, di sini dikatakan bahwa memanfaatkan kuasa, dalam hal ini kuasa digital, dalam rangka mengendalikan teknologi, katanya ya, kata LBH, sebagai alat melindungi kepentingan sehingga misalnya memblokir atau mematikan situs internet atau aplikasi yang tidak memenuhi syarat adalah tindakan yang tidak pernah dapat dibenarkan. Ini kata LBH loh, ya, LBH Jakarta. Iya, katanya ya. Oleh karena itu LBH Jakarta menilainya ada 6 catatan hukum menurut LBH. Pertama, pemblokiran situs atau aplikasi berdampak serius terhadap hak asasi manusia, yakni hak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi, hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar RI 45. Kita misalnya deh, saya belum cek ya, PSE itu pasti diatur setidaknya oleh Permen Kominfo, Peraturan Menteri Kominfo nomor sekian lah misalnya.
Tapi jika Permen Kominfo itu bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka Permen Kominfo itu bisa digugat, bisa digugurkan. Iya, yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Makanya catatan pertama dari LBH Jakarta adalah ini hak dan kebebasan berekspresi dan hak atas privasi dijamin oleh Undang-Undang 45, ya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, katanya, ya. Jadi hak ini ya sudah dijamin. Jadi kalau dibredel seperti ini, maka itu menurut LBH Jakarta adalah sebuah pelanggaran, katanya, ya. Juga melanggar hak-hak lainnya, katanya, seperti hak untuk mencari mata pencarian. Iya dong, orang yang dibayar pakai PayPal, ya kan. Hak atas penghidupan yang layak. Dalam hal ini hak untuk mendapatkan pekerjaan atau dibayar dari luar negeri. Hak untuk bahagia, hak untuk mengembangkan diri, dan hak lainnya bagi pengguna situs internet dan aplikasi, mengingat bahwa hak asasi manusia itu sifatnya universal. Oke? Kemudian kedua, menurut catatan LBH, pemblokiran ini dilakukan secara sewenang-wenang karena seharusnya harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Sehingga ini, kata LBH loh ya, menghilangkan prinsip transparansi, keadilan, dan perlakuan setara berdasarkan prinsip pembatasan-pembatasan yang diizinkan dan diatur dalam beberapa standar dan mekanisme pembatasan hak asasi manusia. Menarik, ya. Kemudian catatan ketiga dari LBH Jakarta adalah pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo ini merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan karena telah melanggar kewajiban hukum Kominfo untuk memastikan pemenuhan standar dan mekanisme HAM dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Keras banget ini ya LBH Jakarta, ya. Keempat, katanya, nah ini yang saya sebut tadi, Peraturan Menteri Kominfo, Permen biasanya kalau saya di dunia gini sebutnya Permen, Peraturan Menteri Kominfo tentang PSE, ya, tentang PSE, sekali lagi, ya, bermasalah secara substansial, karena dapat melakukan intervensi langsung kepada platform untuk menghapus konten dengan dalih meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Wah, catatan LBH ini nggak main-main. Yang keempat, ya, tegas dia bilang Permen Kominfo tentang PSE lingkup privat ini bermasalah. Dengan kata lain, ada berbenturan dalam hal ini yang tadi disebutkan di awal, berbenturan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kenapa? Karena bisa seenaknya, kira-kira begitu, ya, melakukan intervensi langsung kepada platform untuk menghapus konten dengan dalih meresahkan masyarakat dan lain-lain. Tapi memang agak susah juga, ya. Kalau ada platform atau aplikasi yang menyebarkan situs porno sih, ya saya support banget sih kalau Kominfo langsung, nggak usah tedeng aling-aling, langsung blokir. Kalau isinya pejudian, langsung blokir. Tapi kalau situs-situs yang banyak membantu gitu, ya, seperti PayPal, Google, situs pencarian, kan positif. Ya, harus ada cara gitu, ya. Tapi kalau yang judi, pornografi, setuju saya. Udahlah, langsung aja blokir, ya. Oke. Kemudian catatan yang kelima dari LBH Jakarta, dikatakan bahwa pemerintah bersama DPR seharusnya fokus dalam upaya melindungi data pribadi warga negara. Seperti halnya VTube gitu, ya, yang main seenaknya mengcopy data para pemain VTube dicemplungkan ke V+, yang padahal sistem berbeda, ya kan? Harusnya itu, katanya, ya. Dengan mempercepat proses legalisasi, proses legislasi maksudnya, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, bukan malah membuat kebijakan otoriter yang tidak didasarkan pada kepentingan utama masyarakat. Galak nih LBH Jakarta. Kemudian keenam, katanya, pemerintah seharusnya juga fokus pada kesiapan perangkat aturan untuk menekan tingginya angka kekerasan seksual berbasis gender online. Ya tadi maksud saya gitu, ya. Itu oke, fokus di situ. Penyebaran, ya itulah, konten-konten yang berbau seksual. Nah, di situ
LBH memberikan support. Itulah yang harus dipentingkan ketimbang memblokir situs misalnya PayPal yang selama ini banyak membantu masyarakat Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari luar. Oke? Mendiskusikan ini bukan berarti saya membela PayPal atau saya dibayar oleh PayPal. Tidak. Saya cuman concern aja gitu ya. Dan juga LBH juga sudah buka suara. Ya, jadi kita lihat saja ya ke depannya bagaimana cara yang lebih baik dalam mengatasi hal-hal seperti ini dalam hal pemblokiran situs PayPal. Kalau pemblokiran judi online, pemblokiran konten-konten pornografi, saya support 1000%. Tapi kalau misalnya WhatsApp gitu ya diblokir, Telegram diblokir, saya suka sedih juga ya. Memang sih WhatsApp ada mulai mendapatkan income dari jasa pengiriman message misalnya. Ya, kenakan saja pajak penghasilan. Ya. Oke lah. Disuruh daftar PSE ya karena dia sudah mulai mendapatkan keuntungan. Betul sih, PayPal juga mendapatkan keuntungan karena untuk setiap transaksi dia dapatkan fee. Tetapi perlu diakui bahwa masih banyak orang yang tergantung sama PayPal. Kecuali ada alternatif lain ya selain PayPal, misalnya Paytrend punyanya Yusuf Mansur gitu ya. Kalau dia melayani pembayaran dari luar negeri, ya monggo lah PayPal diblokir. Nah, masalahnya dari pihak luar itu mau nggak pakai Paytrend? Saya tahu ada satu tapi saya lupa. Yang cuma bisa bayarnya pakai PayPal. Misalnya, dia tidak mau transfer langsung ke rekening kita di Indonesia misalnya. Terus bagaimana dong kalau saya tetap mau jualan di sana? Masa saya paksa PayPal itu untuk daftar PSE? Kalau PayPal bilang, bodoh, gue nggak mau daftar PSE. Ya kan, sayang juga. Kira-kira begitu concern saya, dan semoga ini menjadi masukan juga gitu ya kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo, supaya bagaimana lah gitulah dicarikan jalan keluar gitu ya. Dan juga mungkin bagi pihak PayPal juga ya sebaiknya juga segera mendaftar ya, supaya ikuti juga peraturan di Indonesia. Dan memang pemerintah dalam hal ini mau menunjukkan ketegasannya. Lu kalau nggak daftar PSE, nggak ngikutin peraturan kita, siapa lu? Ya, harusnya ada diskusi. Oke? Demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.